Aceh sebuah tanah di ujung barat Nusantara yang tidak pernah benar-benar sunyi dari sejarah. Dari masa kerajaan besar, perang panjang melawan kolonial, hingga konflik bersenjata dengan pemerintah pusat, Aceh selalu menjadi wilayah yang memiliki kisah berbeda dibanding daerah lain di Indonesia. Namun hari ini, sebuah pertanyaan kembali muncul di tengah masyarakat Aceh. Mengapa Aceh terasa semakin dicueki oleh pemerintah pusat, terutama di era kepemimpinan Prabowo? Apakah ini hanya perasaan sebagian masyarakat? Ataukah memang ada sesuatu yang sedang berubah dalam hubungan antara Jakarta dan Aceh? Atau justru perubahan itu sendiri? Dan yang lebih mencengangkan, apakah dalam kersak-kersuk politik ini, Aceh justru sedang menuju sebuah momentum yang bisa mengejutkan Indonesia? Aceh bukan wilayah biasa dalam sejarah Indonesia. Sejak ratusan tahun lalu, Aceh pernah berdiri sebagai kerajaan kuat yang dikenal dunia melalui Kesultanan Aceh Darussalam. Kerajaan ini memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara, dari Timur Tengah hingga Eropa. Aceh juga dikenal sebagai salah satu wilayah yang paling keras melawan kolonialisme Belanda. Perang Aceh yang berlangsung puluhan tahun menjadi salah satu perang paling panjang dalam sejarah Asia Tenggara. Karena itu, identitas masyarakat Aceh selalu memiliki rasa kebanggaan terhadap sejarahnya sendiri. Bahkan setelah Indonesia merdeka, hubungan Aceh dengan pemerintah pusat sering mengalami dinamika yang tidak sederhana, konflik dan perjanjian damai. Pada akhir abad ke-20, Aceh kembali menjadi sorotan dunia ketika muncul gerakan bersenjata yang dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan ini muncul karena berbagai alasan, mulai dari politik, ekonomi, hingga rasa ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam Aceh. Konflik tersebut berlangsung selama puluhan tahun dan menimbulkan penderitaan besar bagi masyarakat. Namun pada tahun 2005, setelah bencana tsunami yang mengguncang Aceh, sebuah titik balik terjadi. Pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani perjanjian damai yang dikenal sebagai MOU Helsinki. Perjanjian ini memberikan Aceh status otonomi khusus yang lebih luas dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Banyak orang Aceh saat itu berharap bahwa masa depan Aceh akan lebih baik. Harapan yang mulai dipertanyakan. Namun 2 dekade setelah damai, sebagian masyarakat Aceh mulai kembali mempertanyakan banyak hal. Benar, terlalu lama kita diam. Kita harus evaluasi semua. Beberapa orang merasa bahwa banyak janji yang belum sepenuhnya terwujud. Ekonomi Aceh masih menghadapi berbagai tantangan. Lapangan pekerjaan masih terbatas, dan pembangunan yang diharapkan mampu mengangkat Kesejahteraan rakyat belum sepenuhnya terasa merata. Di tengah situasi ini, muncul pula persepsi bahwa pemerintah pusat kurang memberikan perhatian yang cukup terhadap Aceh, terutama ketika kepemimpinan nasional berubah. Ketika Prabowo Subianto mulai memimpin Indonesia sebagai presiden, sebagian masyarakat Aceh berharap akan ada pendekatan baru dari Jakarta terhadap provinsi ini. Namun seiring waktu, muncul perbincangan di kalangan masyarakat dan pengamat politik. Sebagian merasa Aceh tidak menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Program-program besar yang digencarkan pemerintah pusat terlihat lebih banyak berfokus pada wilayah lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Aceh memang tidak lagi menjadi perhatian penting bagi pemerintah pusat? Ataukah sebenarnya Aceh hanya sedang berada dalam fase politik yang lebih tenang dibanding masa konflik dulu? Mengapa Aceh bisa terlihat dipinggirkan? Terletak di ujung barat Indonesia, wilayah ini punya sejarah dan budaya yang unik. Ada beberapa kemungkinan yang sering dibahas oleh para pengamat. Pertama, karena situasi keamanan di Aceh sudah jauh lebih stabil dibandingkan masa lalu. Bagi pemerintah pusat, stabilitas ini mungkin dianggap sebagai tanda bahwa Aceh sudah tidak lagi memerlukan perhatian khusus seperti dulu. Kedua, dinamika politik lokal di Aceh juga memainkan peran besar. Banyak kebijakan pembangunan sebenarnya sangat bergantung pada kepemimpinan daerah sendiri. Jika koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat tidak berjalan maksimal, maka dampaknya bisa terasa pada masyarakat. Ketiga, perubahan prioritas pembangunan nasional. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Kadang perhatian pemerintah pusat berpindah ke daerah lain yang dianggap lebih membutuhkan intervensi cepat. Kersak-kersuk di tengah masyarakat Aceh. Namun di balik semua itu,
Di tengah masyarakat Aceh selalu ada diskusi yang tidak pernah benar-benar hilang. Diskusi tentang identitas Aceh. Diskusi tentang masa depan Aceh. Dan tentu saja, Tentang kemungkinan Aceh berdiri sendiri. Walaupun konflik bersenjata sudah berakhir, ide tentang kemandirian Aceh masih sering muncul dalam percakapan politik Ya. dan sosial. Diskusi terutama ketika masyarakat merasa bahwa harapan mereka belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam dunia modern saat ini, pembentukan negara baru bukanlah sesuatu yang mudah. Ada banyak faktor yang menentukan keberhasilannya, mulai dari dukungan rakyat, stabilitas politik, kekuatan ekonomi, hingga pengakuan internasional. Sebuah wilayah akan sangat sulit berdiri sebagai negara merdeka. Selain itu, pemerintah Indonesia tentu memiliki kepentingan besar untuk menjaga keutuhan wilayahnya. Karena itu, kemungkinan perubahan besar biasanya terjadi melalui proses politik yang panjang dan penuh negosiasi. masa depan Aceh ada di tangan kita. Ada satu hal yang jauh lebih penting bagi masa depan Aceh, yaitu generasi mudanya. Apakah generasi muda Aceh mampu membangun pendidikan yang kuat? Mampukah mereka menciptakan ekonomi yang mandiri? Dan mampukah mereka menjaga identitas budaya Aceh di tengah dunia yang semakin global? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini mungkin jauh lebih menentukan masa depan Aceh dibandingkan semua dinamika politik yang ada. Sejarah menunjukkan bahwa Aceh sering menjadi wilayah yang mampu mengejutkan banyak pihak. Baik melalui perjuangan, ketahanan masyarakatnya, maupun identitas budayanya yang kuat. Jika suatu hari Aceh benar-benar mengejutkan Indonesia, kemungkinan besar itu bukan karena konflik, melainkan karena keberhasilan Aceh membangun dirinya menjadi wilayah yang maju, kuat, dan mandiri. Sebuah Aceh yang mampu menunjukkan bahwa sejarah panjangnya bukan hanya cerita masa lalu, tetapi juga fondasi untuk masa depan. Hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat mungkin akan terus mengalami dinamika. Kadang terasa dekat, kadang terasa jauh. Namun yang pasti, Aceh tetap menjadi bagian penting dari sejarah dan masa depan Indonesia. Pertanyaannya sekarang bukan hanya tentang apakah Aceh dicueki atau tidak, Tetapi tentang bagaimana Aceh sendiri menentukan jalan masa depannya. apakah Aceh akan tetap menjadi provinsi dengan otonomi khusus yang kuat? Ataukah suatu hari akan muncul perubahan besar yang tidak pernah diduga sebelumnya? Sejarah mungkin belum selesai menulis cerita Aceh. Dan dunia mungkin masih menunggu bab berikutnya.